konco-konco. Piye kabare? Sehat kabeh toh? Kenake jenengku Fadil, si bolang dari Paranggupito, pesisir selatan Wonogiri. Tahu nggak apa nama benda yang aku bawa ini? Kami menyebutnya sebrok, alat tangkap belalang. Teman di rumah mau ikut berburu belalang? Ayo! Cus! Li Imron di mana ya? Katanya mau ngajak kami cari belalang di kebun. Oh alah, ternyata Alik Imron udah berburu belalang duluan. Ayo, kita berpencar. Teman, biasanya belalang keluar saat musim penghujan seperti sekarang ini. Lompat sana, lompat sini. Si belalang ini termasuk serangga yang lincah loh. Selain jago terbang, kakinya yang panjang membuatnya bisa melompat sangat jauh. Iya, belalang bisa melompat 20 kali panjang tubuhnya. Wih, kalau ada olimpiade serangga bisa menang dia. Ada satu ekor belalang lagi semedi nih. Kena! Belalang mempunyai sepasang antena yang dapat merasakan sentuhan dan bau. Makanya kita harus menggunakan pancing khusus untuk dapat menangkapnya dari kejauhan. Shh, kalau sudah mengetahui posisi belalang, usahakan jangan berisik dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Arahkan sebrok tepat di atas bagian depan tubuhnya. Kata Alik Imron, belalang tidak bisa lompat ke kanan atau ke kiri. Lompatannya pasti akan ke depan. Dengan begitu, belalang akan langsung masuk ke dalam jaring sebrok. Asyik, dapat lagi. Selain itu, kita harus jeli. Untuk melindungi dari serangan pemangsa, belalang punya warna tubuh yang menyesuaikan lingkungannya. Ada warna coklat, abu-abu, dan hijau. Kalau dibiarkan, belalang ini dapat menghabiskan daun singkong dan daun jagung dalam sekejap. Kasihan kan Pak Tani? Belalangnya sudah banyak nih. Ayo kita bawa pulang. Setelah ini kami mau bantu Pak Lik membuat intip. Teman, siapa sih yang gak suka gurih, manis, dan renyahnya intip? Kalian tim mana? Intip gurih atau intip manis yang di atasnya ada lelehan gula? Kalau aku sih tim intip gurih. Jangan cuma tahu rasanya aja. Sekarang kita lihat cara buatnya yuk. Intip atau kerak nasi ini salah satu makanan khas dari Jawa Tengah. Dahulu, untuk makan intip kita harus mengumpulkan kerak nasi yang diliwet. Karena peminatnya banyak, para penjual intip sudah punya cara supaya cepat memproduksi intip dalam waktu singkat. Pertama, masukkan beras ke dalam panci yang berisi air. Supaya gurih, tambahkan garam secukupnya. Tinggal masak deh sampai jadi nasi aron. Kalau nasi sudah diaron atau setengah matang, saatnya dicetak. Gendang ki dioles-oles yo, kengko dikekne Pak Lik. Oh nggih, Mbak. Sebelum mencetak nasi aron, terlebih dahulu olesi permukaan cetakan menggunakan minyak sayur. Gunanya supaya intip basah tidak lengket dan mudah diambil. Masukkan nasi aron ke dalam cetakan. Lalu pipihkan bagian tengahnya. Alatnya bisa menggunakan sendok atau cetakan khusus seperti ini. Setiap cetakan mempunyai 4 lubang yang bisa kita isi. Dengan cara ini, Pak Lik tidak perlu khawatir kalau mendapat banyak pesanan. Panggang cetakan di atas bara api. Pak Lik menggunakan bara dari arang supaya panasnya merata. Setelah mengering, susun intip di atas idik.
atau anyaman bambu ini. Dengan cara ini, Pak I bisa mempersingkat waktu penjemuran. Dijemur 1 hari juga intip sudah siap digoreng. Kalau menggunakan sinar matahari saja, bisa berhari-hari lamanya. Apalagi musim penghujan seperti saat ini. Ayo kita goreng intip yang sudah kering. Kata Mbak Wulan, menggoreng intip harus dengan minyak panas yang banyak. Ini supaya intip bisa mengembang alias tidak bantet. Tuh lihat, baru dicemplungin intipnya langsung mengambang. Menggoreng intip tidak membutuhkan waktu lama. Kalau panasnya pas, nggak sampai 1 menit juga sudah matang. Hehehe. Wih, kelihatannya renyah dan gurih ya. Jadi gak sabar buat cicipin. Mbak, mangan di sini, Mbak. Kosek lang, kok dimakan karo walang enak banget. Wih, masuk Mbak Wulan. Ayo, gak pakai lama. Kita masak belalangnya. Wah, Mbak Wulan mau bikin belalang bacem. Tapi jadi penasaran, gimana rasanya ya bacem belalang dimakan sama intip goreng? Teman di rumah penasaran juga. Yuk, kita masak sama-sama. Aku mau siapin bumbu bacem. Siapkan bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Haluskan semua bahan. Ini halus, Mbak. Oh lah, aku nek wes dikekne mbake ya. Nggih. Nah, untuk sambelnya, Mbak Wulan mau bikin sambal tomat spesial. Haluskan bawang merah, bawang putih, garam, tomat, cabai rawit, dan cabai keriting. Semua bahan sudah siap nih. Yuk, kita bikin bacem belalangnya. Masukkan bumbu halus bersama daun salam, lengkuas, serai, dan daun jeruk. Setelah harum, tambahkan air secukupnya. Tambahkan gula merah dan sedikit kecap. Terakhir, masukkan belalang gorengnya. Aduk-aduk sampai merata. Wangi ya, Mbak. Oh, atau kok pasti kena iki. Sambil menunggu bacemnya matang, tumis sambal tomat spesialnya. Tujuannya supaya aromanya lebih keluar dan lebih lembut. Bacem belalang dan sambal tomat spesialnya sudah matang. Ayo kita susun. Letakkan belalang bacem di atas intip. Kemudian siram dengan sambal tomat spesial. Wah, ayo kita makan sambil menikmati udara pantai selatan. Air liurku meleleh nih. Monggo dahar sedoyo. Wah, bacem belalangnya top. Renyah belalangnya masih ada, manisnya juga pas. Apalagi ditambah intip goreng yang renyah. Rasanya nggak ada obat nih. Selain enak, belalang merupakan sumber protein alternatif yang murah. Selain itu, belalang juga banyak mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh. Tapi buat kalian yang punya alergi protein, jangan coba-coba ya. Bisa gatal-gatal atau biduran nanti. Kalau kami sih sudah biasa. Tarik sis, mongkok. Kalian pasti tahu kan lagu Perahu Layar? Cocok banget sama semilir angin dan suara deburan ombak pantai selatan. Makin seru dinikmati bareng sahabat sambil bermain. Meskipun mini, gerobak atau songkro ini bukan mainan loh. Songkro mini ini biasa dipakai untuk mengangkut hasil kebun. Bukan
Bukan tanpa alasan, songkrom ini dibuat supaya bisa masuk sampai kebun dengan jalan yang sempit. Lumayan lah, bisa angkut singkong atau pisang seten dari ke rumah. Hehehe. Wah, sepurane ya lang iki lagi negor debok pisang. Tiga jam apa? Iki arep dienggo gawe kripik debok. Lah kemandes kok ngendi? Kok dolanan? Kok dolanan? Nggih. Ya wis nek anu ngene wae iki berhubung pite Pak Le lagi rusak, iki tolong angkut nang gerobakmu ya. Ale, ayo kanca-kanca di angkat sih ayo. Ayo. Yo yo. Duh, Lik Imron, hampir aja bikin jantungku copot. Wes engko dalan omahe Pak Le sik ya. Pak Le jar nebang meneh ya. Siap Lik Imron, dengan senang hati. Ayo kanca-kanca. Setelah mengantar debok pisang, ternyata bule minta tolong buat carikan kerang. Mumpung air laut lagi surut, ayo kita cari. Di balik ombaknya yang besar, pantai selatan sangat kaya potensi lautnya. Selain ikan dan lobster, masyarakat di sini suka sekali mencari kerang-kerangan. Ada yang dimakan, ada juga yang dipakai untuk umpan mancing lobster. Pantai selatan dibentengi dengan tebing-tebing karang yang megah. Beberapa jenis kerang suka sekali sembunyi atau menempel di sini. Yang paling banyak sih jenis usal dan kleter. Mencari kerang di sini harus berhati-hati. Selain karangnya terjal, kita juga wajib memperhatikan ombak. Ombak besar tidak setiap saat datang. Bagi orang yang paham, setiap beberapa ombak kecil pasti akan disusul ombak besar. Saat ombak datang, usahakan jangan panik. Tetap berdiri tegak. Asik, dapat banyak kerangnya. Ayo kumpulkan. Kurang masih tau kayak urung. Besok kayak gimana? Ayo balik ya, mbak wis gede nih Ram. Ayo kanca-kanca, mulai. Sambil berjemur, kita sambil bakar kerangnya yuk. Makasih Mbak Wulan, sudah bilas dan jemur baju kami. Hehehe. Guys, ini deh apa tuh, Mbak? Ini juga balik kapur sendiri. Hati-hati loh, Mbak. Sini apa tuh, Mbak? Awas, kok bingung kok terus juga kripik. Oh walah, kirain cuma mau diambil dagingnya saja. Teman, selain dimakan, cangkang kerang juga bisa kita manfaatkan untuk bahan kapur loh. Pertama, bakar kerang di atas bara api. Cara ini akan memudahkan kita untuk memisahkan daging kerang yang ada di dalam cangkang. Kerang yang bisa dimakan, dibakar setengah matang saja. Sedangkan cangkang yang mau ditumbuk, harus dibakar sampai cangkang memutih. Ini sih enak isinya diangkat ya. Iya, Mbak. Kayak aku udah sate. Oh, apa ini tuh, Mbak? Enak banget. Asik, apalagi kerang usal ini. Dagingnya tebal. Panas juga barangnya. Sebelum disate, kita siapkan tusuknya. Selanjutnya, cukil daging dari cangkangnya. Pisahkan daging dan isi perut yang rasanya pahit. Wes rampung gendang itu dibakar kono ya, dibakar. Ini Mbak, panggang. Sambil menunggu sate kerangnya matang, aku dan Bintang bantu Mbak Wulan haluskan cangkang kerangnya. Cangkang kerang mengandung kalsium yang tinggi. Semakin keras cangkang, semakin tinggi kadar kalsiumnya. Asik, satenya sudah matang. Sate kerang bisa jadi pilihan cemilan saat jauh dari rumah. Meskipun tanpa bumbu, rasa gurih air laut dan kenyalnya daging sudah cukup untuk mengganjal perut.
rampung. Bun. Ayo mulai yuk. Ayo. Ayo kencang-kencang mulai. Ayo, kita bawa kapur kerang ke bule. Teman, kalau keripik pisang, pasti kalian sudah sering makan. Kalau keripik debok pisang, apa sudah pernah dengar? Buleku ini memang kreatif. Bisa mengolah debok pisang atau batang pisang menjadi makanan yang enak. Mau tahu caranya? Pertama, potong dan kupas batang pisang menjadi lembaran-lembaran. Tidak semua jenis pisang bisa dipakai, karena rasanya ada yang pahit. Bule biasa menggunakan batang pisang kepok. Lalu kupas permukaan kulit sampai terlihat buku-buku di dalam lapisan batang pisang. Terakhir, potong-potong menjadi persegi panjang. Selanjutnya, larutkan 1 sendok kapur kerang menggunakan air. Rendam potongan debok untuk menghilangkan kandungan getahnya. Sambil menunggu, aku mau buat bumbu keripiknya dulu ya. Bumbunya sederhana. Haluskan bawang putih, daun jeruk, kencur, dan garam. Selanjutnya, masukkan bumbu ke dalam panci berisi air. Tiriskan debok yang sudah direndam air kapur. Kemudian, rendam ke dalam air berbumbu. Diamkan beberapa saat supaya bumbunya meresap. Debok siap digoreng. Ada 2 macam cara untuk menggoreng keripik debok. Cara pertama adalah membuat keripik debok tanpa warna. Tiriskan debok dari rendaman bumbu, kemudian masukkan ke dalam tepung kering. Bolak-balik, lalu cemplungkan ke minyak panas. Goreng sampai kering dan warnanya menjadi kecoklatan. Cara kedua, membuat keripik debok warna-warni. Sebelumnya, tepung sudah dicampur dengan pewarna makanan hingga menjadi adonan encer. Masukkan debok yang sudah direndam bumbu ke dalam adonan, langsung goreng seperti cara yang pertama tadi. Cukup goreng 3-5 menit, keripik debok akan matang. Semakin tipis debok, semakin renyah keripik yang dihasilkan. Duh, sudah nggak sabar pengen cicipi. Kayaknya enak buat bersanding sama nasi gelinding. Saatnya makan. Wow, keripiknya gurih dan renyah. Bahkan gak berasa kalau ini terbuat dari debok batangnya pisang. Apalagi dimakan dengan nasi gelinding khas Wonogiri. Makin jos. Tanaman pisang memang mempunyai sejuta manfaat. Selain bisa diolah menjadi makanan yang enak, batang pisang mempunyai zat yang dapat membersihkan sistem pencernaan kita. Ayo habiskan, biar tubuh sehat dan kuat. Teman, ingat selalu 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, Mencuci tangan. menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam otak Papua.